Ya, selamat pagi, semangat pagi teman-teman IFG Live. Ya, tadi terima kasih atas perkenalannya Mbak Rika. Saya Alius Cahyadi. Pada pagi hari ini ya, kita akan berdiskusi mengenai GERD ya, berdamai dengan GERD pada saat berpuasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalaninya. Ya, kita mulai aja. Tadi sudah sempat dibahas juga oleh MC kita, Mbak Lydia dan Mbak Rika tadi ya sudah sedikit ya. Jadi ini merupakan anatomi ya atau dari saluran pencernaan kita, bagaimana makanan itu masuk ya mulai dari mulut, kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan ya, sampai ke lambung ya. Nah itu sebenarnya kan fokus kita pembicaraan hari ini pada esofagus dan lambung ya, di mana ada isi lambung yang istilahnya naik lagi ke atas ya ke esofagus dan itu menimbulkan gejala yang disebut sebagai GERD. Ya, jadi apa sih itu GERD? Ya, tadi sudah disebutkan juga kepanjangannya adalah gastroesophageal reflux disease. Artinya penyakit ya reflux dari isi lambung ke dalam esofagus atau ke lebih atas lagi ya orofaring atau ke ini ya belakang mulut atau bahkan bisa sampai ke saluran pernapasan ya sehingga menimbulkan gejala yang mengganggu dan atau menimbulkan komplikasi. Ya kalau kita lihat gambar ini jadi fungsinya asam lambung itu ya hanya di lambung gitu, tapi begitu dia udah naik ke kerongkongan, nah itu menimbulkan gejala ya. Ya, tadi prevalensinya sudah disinggung juga ya, artinya di dunia itu bisa sampai 30 atau 25% ya menderita GERD, dan di Indonesia sendiri datanya masih bervariasi antara 9 sampai 50% ya. Peningkatan ini berhubungan dengan proses penuaan dan juga adanya peningkatan obesitas ya, atau kegemukan. Nah, faktor risikonya apa nih orang menderita GERD? Pasti ada faktor pertama, faktor mekanik. Mekanik artinya ada kayak kebocoran ya, bukan kelemahan dari otot sphincter ya atau katupnya antara si esofagus yaitu dari kerongkongan sama ke lambung atau gaster ya. Jadi normal ya begitu kita makan masuk ya sphincter ini, katup ini terbuka gitu. Tapi begitu kita selesai makan ya ini tertutup lagi. Nah, ada kondisi di mana katup ini nggak tertutup dengan sempurna sehingga asam lambung itu isinya bisa naik ke atas lagi. Nah, itu yang menimbulkan gejala ya, misalnya pada kondisi obesitas atau kegemukan tadi, katup ini bisa tidak sempurna menutup. Ya, itu kalau faktor dari anatomi, gangguan mekanik. Faktor lainnya apa? Dari makanan. Nah, ini sering menjadi pemicu timbulnya GERD, yaitu makanan yang tinggi lemak, minuman yang bersoda, minuman berkafein, misalnya kopi, coklat, atau makanan yang pedas. Nah, pasti kan Bapak Ibu nih pasti suka, oh kalau nggak makan cabai nggak enak gitu kan ya. Atau minuman yang asam, makanan asam ya, atau ada konsumsi dari alkohol. Nah, ini bisa menimbulkan, mencetuskan ya terjadinya GERD. Yang ketiga adalah faktor psikologis, misalnya kondisi stres ya, artinya ada masalah gitu. Nah, itu bisa menimbulkan pemicu terjadinya GERD. Yang terakhir adalah faktor genetik, tapi faktor genetik ini lebih ke respon terhadap terapi ya. Jadi bukan yang genetik itu, bukan GERD itu disebabkan oleh faktor genetik, enggak. Tapi ada genetik tertentu yang menimbulkan kita udah kasih obat untuk GERD, tapi kok responnya kayak kurang gitu. Nah itu menjadi risiko sulitnya mengatasi penyakit GERD. Gejala klasiknya apa nih kalau GERD? Ya pertama ada gejala heartburn. Ya heartburn itu jadi rasa terbakar, rasa disebutkan ya Mbak ini Rika, rasa panas, rasa nggak enak ya di dada sini ya. Itu yang gejala khas pada GERD ya. Yang kedua adalah regurgitasi atau rasa asam. Jadi orang mengeluh rasa asam atau pahit di lidah. Nah, gejala heartburn ini sendiri ya karena tadi lokasi si kerongkongan atau esofagus itu bersebelahan dengan jantung ya di belakangnya persis. Nah, jadi kadang ini sulit kadang dibedakan. Oh, ini gejala asam lambung yang kambuh atau heartburn-nya ini atau GERD ya, atau memang gejala serangan jantung. Nah, ini memang kadang kita perlu nilai ya, artinya jangan menerka-nerka itu. Artinya ya, tadi berbahaya ya, artinya bilang, oh ini mah cuma asam lambung yang naik gitu, atau GERD, padahal itu lagi serangan jantung. Begitu juga sebaliknya gitu, kadang pasien datang ke UGD takut serangan jantung, kadang ya tapi ternyata kita nilai, oh GERD. Tapi nggak apa-apa, kalau itu kan kita lebih baik menyingkirkan yang memang, oh bukan, ini bukan dari jantung loh, oh ini hanya GERD aja. Oke, gejala klasik ini juga ada gejala lainnya, misalnya apa? Oh batuk. Jadi kadang kita
pasien datang dengan keluhan batuk lama gitu ya. Setelah kita nilai, oh ini bukan infeksi. Biasanya kalau batuk, oh ini ada infeksi nggak di saluran napasnya gitu. Oh ternyata bukan. Dan ini lebih ke GERD. Kenapa? Karena ada asam lambung yang mengiritasi ke tadi ya saluran pernapasan. Kemudian berikutnya apa? Oh suara serak. Kalau orang yang punya asma, muncul tuh asmanya berulang sehingga sulit dikontrol karena tadi ada pencetusnya asam lambung yang mengiritasi ya. Ketiga ada giginya kurang bagus ya karena terkena asam lambung terus ya. Yang berikutnya adalah faringitis, sinusitis, itu gejala dari saluran napas atas. Kemudian yang sering juga adalah gejala globus pharyngeus ya. Artinya apa? Pasien sering merasa kayak ada yang nyangkut nih gitu kan, kayak ketulangan itu. Oh, adalah bukan karena ada tulang yang nyangkut, tapi memang ada sensasi seperti ada apa ya? Ada yang nyangkut di sini ya dekat leher belakang situ. Tapi kalau makan itu nggak apa-apa, nggak sakit, nggak nyeri gitu. Tapi cuma rasa kayak ada yang ngeganjel aja gitu. Sehingga kadang pasien rasa gatal-gatal, batuk-batuk gitu. Ya ini kalau gejala lainnya. Sekarang gejala apa sih yang kita perlu lebih perhatikan ya, atau kita bilang tanda bahaya nih atau alarm simptom. Satu misalnya ada disfagia atau rasa sulit menelan ya, gangguan menelan. Kedua, adanya rasa nyeri kalau menelan. Nah, kedua ini kita harus aware. Kenapa? Oh, ini jangan-jangan bukan hanya GERD saja. Ada yang lain nggak gitu ya? Tadi kalau saya gejala lainnya disfonia, suara serak, atau sering infeksi saluran napas berulang, batuknya lama, ada perdarahan. Nah, ini pentingnya. Sama ada mual muntah yang persisten sama nyeri ya. Nah, itu kita perlu tindakan lebih lanjut ya. Anemia juga demikian. Kita perlu cari ini kenapa nih orang kok anemia? Kalau GERD aja harusnya nggak bikin anemia ya. Berat badan turun. Nah, kalau lagi nggak diet gitu kan, kenapa kok turun ya? Lalu apalagi kalau misalnya munculnya ini di usia pertengahan ya, 45 atau 50 tahun dan keluarga memiliki riwayat keganasan. Ya, ini kita harus evaluasi lanjut. Misalnya apa dengan endoskopi ya, nanti kita bicarakan di belakang. Nah, nanti kalau saya untuk menentukan, oh ini GERD atau bukan nih, biasanya kita dokter pasti akan menanyakan beberapa pertanyaan ini untuk menilai. Ya, artinya ini bisa ditanyakan, oh kalau misalnya pasien tuh datang dengan keluhan tadi, berapa sering sih ininya frekuensinya gitu. Nanti kita ada skor-skornya seperti ini. Tadi ya gejala heartburn-nya berapa sering, gejala regurgitasinya, rasa nyeri ulu hati, mual gitu kan, kemudian seberapa sering minum obat untuk mengurangi gejala tersebut ya. Kalau poinnya lebih dari 8, nah berarti kemungkinan penderita ini menderita GERD. Kemudian selain menggunakan kuesioner ini, kita juga bisa menggunakan next, nggak bisa ya. Next. Oke, kita bisa menggunakan PPI test, yaitu pemberian obat yang akan dinilai selama 2 minggu. Kalau gejalanya membaik, kemungkinan besar memang ya positif untuk GERD, tapi tetap biasanya obatnya akan tetap dilanjutkan karena terapi untuk GERD sendiri biasanya cukup panjang ya, bisa 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan ada yang sampai 3 bulan. Ya, terakhir adalah dengan endoskopi saluran cerna atas ya, atau kita sebut sebagai esophagogastroduodenoskopi ya. Nah, itu untuk menilai lapisan dalam dari si esofagus dan dari lambung itu sendiri ya, apakah memang terjadi erosi atau lecet ya gitu di esofagusnya karena asam lambung tadi yang dia naik ke esofagus. Harusnya kan asam lambung hanya ada di lambung saja. Ya ini, kalau pasien itu usia 45 tahun ke atas dan disertai dengan tanda bahaya, misalnya ada perdarahan, biasanya kita akan anjurkan untuk melakukan endoskopi ya. USG di sini diperlukan kenapa? Untuk menyingkirkan kemungkinan lain di luar saluran pencernaan utama ya, misalnya untuk menilai livernya atau hati, kemudian nilai kantong empedu ya, untuk meyakinkan oh ini nggak ada masalah lain di luar saluran cerna ya. Kalau endoskopi ya tadi untuk menilai tadi lapisan dalam dari esofagus atau kerongkongan dan lambung. Kemudian juga kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan bisa dilakukan biopsi ya atau pengambilan sampel untuk diperiksa di mikroskop untuk lihat apakah ada perubahan sel atau ada hanya keganasan kah atau ada peradangan gitu ya. Ya, ini beberapa gambaran dari hasil gambaran endoskopi ya. Kalau yang kiri atas ini adalah gambaran yang normal ya, baik itu di
esofagus, kerongkongan, di lambung, dan juga di duodenum ya, atau di usus 12 jari. Lalu kalau di sebelah kanan atas itu ada benjolan ya, nah itu gejala dari gambaran kanker ya, atau tumor dari lambung. Kemudian yang kiri bawah ya, kalau terjadi lecet ya, atau erosi dari esofagusnya, makanya di situ ada yang putih-putih ya. Yang kanan bawah itu ada ulkus atau seperti sariawan ya di lambungnya. Nah, tata laksananya gimana nih? Biasa kita pasti ada non farmakologi dulu ya. Non farmakologi itu artinya tanpa obat ya. Pertama, tadi kan salah satu faktor pencetusnya adalah faktor obesitas atau kegemukan. Maka kita minta pasien itu ya coba turuninlah berat badannya gitu ya, sampai berat badan ideal. Kedua, menghindari makanan-makanan tadi yang memicu timbulnya gejala GERD ya, tadi misalnya minuman berkafein, minuman bersoda, makanan yang mengandung lemak yang tinggi, atau tadi makanan pedas, asam ya. Kemudian kalau misalnya, nah tadi kan sempat disinggung juga, karyawan kantoran nih sering timbul gejala GERD. Kenapa? Mungkin pulang udah malam gitu ya, nggak sempat makan, di jalan mana macet ya, terus pulang makan langsung tidur. Nah ini juga sering memang mencetuskan gejala GERD ya. Jadi biasa kita anjurkan sebelum tidur ya 3 jam sebelumnya kalau bisa jangan makan besar ya. Jadi kalau bisa sebelum itu. Dan hindarin rokok serta minuman beralkohol. Tata laksana farmakologi ya nanti bisa didiskusikan dengan dokter Bapak Ibu ya. Artinya nanti akan diberikan obat-obatan yang memang untuk terapi tadi GERD ya. Salah satunya obatnya PPI tadi. Dan terakhir, kalau dengan obat-obatan masih belum membaik, ya mungkin dipertimbangkan ya terapi pembedahan. Komplikasi apa sih yang bisa terjadi pada GERD? Satu ya struktur, ya artinya tadi kalau saya ada luka di sana, kemudian ada penyembuhan luka, maka jaringannya akan semakin menciut ya. Nah itu akibatnya pergerakan dari katup itu juga semakin kaku jadinya gitu ya. Kemudian kalau sering terjadi inflamasi atau peradangan akibat tadi ya asam lambung, lama-lama bisa terjadi perubahan sel, bisa menjadi keganasan. Dan ada ulkus, itu artinya ada luka tadi ya, ada sariawan, bisa terjadi perdarahan. Ya sekarang kita masuk di bulan puasa ini ya, sebenarnya orang GERD itu dan puasa nih berhubungan nggak sih? Atau kadang jadi takut gitu kan ya. Sebenarnya kan pertanyaannya, GERD boleh berpuasa nggak sih? Ya boleh, tapi ada tipsnya ya. Jadi nanti kita coba share ya, gimana sih kita supaya aman ya kalau pasien-pasien yang memang punya riwayat GERD gitu untuk mau berpuasa. Ya pasti kita anjurkan kurangin konsumsi makanan yang dapat memicu tingkatnya asam lambung ya. Tadi kan sudah disebutkan ya, makanan pedas, asam, atau makanan terlalu berminyak, terus kopi dan lain sebagainya ya. Kenapa nih? Karena kalau lemak yang tinggi yang dalam makanan itu, yang misalnya makan santan atau susu ya full cream gitu ya, jeroan, makan gorengan ya, daging itu dapat sebenarnya kan memperberat kerja lambung ya. Jadi kalau saat yang berpuasa setelah misalnya habis sahur makan yang berat itu ya, maka jadi nggak enak gitu kan rasanya. Kenapa? Kalau kita lagi nggak puasa aja kita makan banyak daging misalnya atau makan santan, pasti kita kenyangnya kesannya jadi lebih lama gitu. Kenapa? Karena proses pengosongan lambung juga jadi lebih lambat. Nah, biasa kita anjurkan makanan yang clean food ya, atau dalam arti ya makanan yang inilah yang seperti rebusan, sayur, atau makanan yang rendah lemak ya, dikukus atau dibakar ya, jadi nggak terlalu banyak minyak ya. Serta ya tadi jangan yang pedas atau asam ya, terutama untuk sahur sih ya, karena setelah sahur kan kita akan puasa sekitar 10-12 jam. Nah, tadi makanan yang berlemak, pedas, atau asam itu hanya bisa memperburuk kondisi lambung ya. Apalagi pasien yang memang yang rentan punya penyakit ini ya, lambung. Jadi makanan yang tinggi lemak saat sahur dapat membebani lambung tadi ya. Saat makan jam 8 mungkin nanti setelah ini ya jam 10 jam ini ya bisa rasanya begah nggak nyaman, jadi mengganggu puasa tadi ya. Nah, kalau saya saat buka juga artinya makanan yang berlemak itu artinya jangan berlebihan ya. Misalnya, habis buka gitu langsung makan takjilannya gulai, kolak gitu ya. Artinya juga nanti jadi nggak enak ya karena tadi habis berpuasa. Paling kalau misalnya ini
bisa juga yang rendah lemak ya, minum susu gitu supaya aman. Dan kurangin dagingan yang berlebihan ya, artinya tadi kadar lemaknya tinggi sehingga bisa mengganggu pengosongan lambung ya. Dan di sini kan intinya memang kalau kita berpuasa gitu kan itu untuk pengendalian diri ya, artinya nggak cuma untuk sekedar nggak makan aja, tetapi juga untuk mengendalikan diri. Kemudian tadi ya makanan ringan atau minuman yang manis rendah lemak bisa jadi pilihan saat berbuka. Jadi nanti ya setelah sholat maghrib baru mulai makan. Jadi artinya sudah ada isi yang ringan dulu gitu, baru mulai makan beratnya ya, supaya lambungnya ini nggak kaget gitu. Tadi kan habis puasa sekian jam nggak minum, tiba-tiba langsung makan yang banyak, nanti jadi kadang nggak enak. Ya mungkin ini sekian bahwa paparan dari saya, mungkin nanti bisa kita diskusi.